Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lidinihil qawim wa manna alaina bikitabihil mubin wa khassahu bimu'jizin dalla ala tanzilih wa mana an tabdilih wa bayyana bihi sidqa rasulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammad abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alil athar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi yuhdalih amma ba'du. Hadatul muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh alladzi sami'na wa ata'na, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati lan kula ta'zimi, para rencang-rencang santri sing wis kathah, waduh wis KO wisan. Alhamdulillah injing menika saged kempal ing dalem dina ingkang minulya niku dinten Jumat, ketepaan niki Jumat Legi nggih. Jumat Legi pasan. Di dalam bulan yang jelas-jelas mulia yaitu adalah bulan Ramadan. Mugi-mugi anggene nikmat kita saged hadir ing injing niki dadosaken dados tambahi nikmat barokah. Mugi-mugi menjadi tetenger napa tondo bahwa kita masih diharapkan oleh Allah menjadi orang-orang sing sae, ditesaken tiang-tiang ingkang ngertos ilmune agama, dan mugi-mugi tentunya barokah urip kita ing dunya niki sebagaimana dawuh Kanjeng Nabi, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wong sing sinten wonge sing dikarepaken sae kali Gusti Allah, maka ia akan dipahamkan tentang masalah agamanya. Lah hadir kita sedaya ing injing niki insyaallah niatnya memang untuk belajar ilmu agama, dan mugi-mugi termasuk datang sabdane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ingkang sampun diwayuhkan kepadanya Al-Qur'an yang telah menerangkan kepada kita semua perkara baik tentang akidah, fikih maupun tentang ihsan. Mugi-mugi kita semua diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatnya, dan juga tidak kalah pentingnya moga-moga kita semua termasuk umatnya Kanjeng Nabi yang dibanggakan pada hari akhirat nanti. Amma ba'du, para rawuh, teman-teman santri, sebagaimana dulu pernah saya singgung ya, ketika kula masuk singen kula cerios bahwa niki memang kula ngaos teng mriki niki termasuk dalam rangka sam'an wa ta'atan nggih. Dari kula niku nggih manut dateng dawuh Allah yarham almarhumah Ibu Nyai Hajah Khalifatul Zahra atau Bu Nyai Suyuti ingkang seminggu sebelum sedo niku memang ngutus untuk ngisi Jumat pagi niki, dan kemudian pengajian sing badine diisi niki insyaallah kalau waktu nikula badine ngaos tafsir ngoten. Ngaji tafsir niki kula pendetaken saking referensi dari kitab An-Nukat wal Uyun karangannya Imam Al-Mawardi, dan juga ada sedikit cuplikan nanti dari kitabnya Syekh Muhammad Ali As-Sobuni dalam kitab Tafsiru Ayatil Ahkam Minal Quran. Lek panjenengan
beto HP mungkin saged nyimak ten HP ningali napa download tafsiripun nami tafsire An-Nukat wal Uyun alif lam nun kaf ta wal uyun wau alif alif wau alif lam ain ya wau nun An-Nukat wal Uyun atau ditulis tafsir Al-Mawardi. Lek menawi mboten nggih namung nyepeng Al-Qur'an iki mboten napa-napa atau nggih sing penting ngrungokno kaya arek-arek nika. Sing penting diniati untuk nambah-nambah ilmu, muga-muga oleh barokah Al-Qur'an, barokah dina Jumat, barokah ulan Ramadan. Ngoten. Saderenge mungkin perlu dijelaskan sinten se Imam Al-Mawardi niku. Imam Al-Mawardi niki nama asalnya adalah Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib, yang mana beliau itu kelahiran Basrah tapi banyak mukim di Baghdad. Baghdad niku negara Irak lek sakniki. Lek teko Gadang ngalor sampai teko Surabaya nggih numpak pesawat nang Jakarta kok numpak pesawat maneh. Lah dikenal dengan Imam Al-Mawardi. Hidupnya sekitar tahun abad ke-10 Masehi, 970-an Masehi atau sekitar abad ke-3 sampai ke-4 Hijriah. Lahir tahun, ada yang mengatakan beliau lahirnya tahun 364 Hijriah, wafatnya 450. Dijuluki Al-Mawardi niku wonten riwayate soalnya abahe niku dodolan kembang mawar. Maka dijuluki Mawardi ngoten. Lah memang kadang-kadang ada umumnya nisbat itu biasanya kepada nama kota Al-Makki dan lek Malang berarti Al-Malangi dan ada yang nisbatnya kepada mbae dan disebut seperti Syafi'i niku Asy-Syafi'i niku namanya kan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ada yang nisbatnya kepada pekerjaan nih bapake seperti Imam Al-Mawardi niki kali jenengan mesti semerap namanya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali niku namanya kan Muhammad. Tapi bapak ini ku tukang tenun, makanya Ghazal, maka dijuluki Imam Al-Ghazali. Napa kok menggunakan lakop? Nggih soalnya zaman biyen jenenge wong zaman biyen itu kan simpel-simpel, pendek-pendek. Jenenge sapa? Muhammad ngoten. Jenenge Ahmad, jenenge Abdullah mek ngoten tok. Jadi jenenge kathah sing mirip ngoten. Iki Muhammad sapa? Maka jenenge bapake Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Umar dan saterusé. Lek sakniki jenenge arek wis dawa-dawa ya. Muhammad Alexander Djokovic Del Piero napa niku wis niki wis cara gak ditambahi jenenge bapake iki wis sudah tamyiz, sudah bisa dibedakan. Lah Imam Al-Mawardi ini dikisahkan seorang alim, bahkan juga seorang tokoh dalam madhab kita, madhab Syafi'i. Karangannya beliau dalam fikih Syafi'i niku wonten namine Al-Hawi, Al-Hawil Kabir. Niki karangan yang menjadi salah satu patokan referensi utama dalam madhab Syafi'i sebelum masanya Imam An-Nawawi. Ketika Imam Nawawi kemudian lahir di abad ke-5 Hijriah niku, niki Imam Nawawi yang jadikan patokan lah. Sebelum niku niki Imam Mawardi. Jabatan beliau ketika masa hidup adalah menjadi qadhi. Qadhi niku lek sakniki dadi hakim ngoten. Nah, kemudian banyak karangan beliau termasuk yang paling utama yang terkenal sampai sekarang niku kitab tentang politik. Nami kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah. Niki sing paling terkenal yang dijadikan referensi terutama dalam politik menurut fikih. Kemudian ada lagi kitab tentang akhlak tasawuf, nama kitabnya adalah Adabud Dunya Waddin. Niki di sebagian pondok juga diajarkan. Cuma lek tafsire niki memang jarang dikaji oleh ageng tafsir niki aslinya. Kalau tafsir Al-Mawardi itu yang cetakan Bayrut niku ada 6 jilid nih. Regane nggih lek tumbas rada larang. Tapi untung sakniki wis zaman modern. Jadi wis wonten kitab digital ya, jadi saged ditingali PDF maupun kitab berbentuk ten web ngoten. Lah niku niki pun sekeca. Pun niku mukadimah saking pengarang kitab dari tafsir Al-Mawardi. Kita awali dengan ngaji Fatihah nggih. Jadi kita ngaji tafsir Fatihah. Sakderenge niki
wonten sing perlu digarisbawahi nggih, bahwa kalau kita menyebut tentang tafsir, tafsir niku kan dari kata-kata fassara yufassiru tafsiron. Di fassara maknanya kan merinci atau menjelaskan. Di sesuatu yang ibaratnya ngoten sik durung jelas mau dijelasaken. Lah penjelasan niku ada kalanya memang penjelasan yang menyeluruh ngoten. Ada penjelasan yang itu hanya penjelasan sebagian. Ketika misalkan contoh ngeten tafsir niku. Ibaratnya ketika ada mobil wonten mobil terus wonten arek cilik tanglet nang bapake, "Pak, mobil niku apa?" Nah, mobil niku napa? Mbek bapake dijelaskan secara umum saja. Oh, mobil iku lho iku sing mlaku ndek embong iku sing bani papat jenenge mobil. Apakah semua yang rodanya 4 adalah mobil dan apakah mobil itu hanya yang roda 4? Tentu mboten. Dan sing diarani mobil ya masuk truk ya ono sing ngarani mobil. Masuk bis ya ku ya mobil. Nah, ngoten. Ini berarti tafsir niku adalah salah satu penjelasan. Tapi tidak keseluruhan penjelasan. Beda malih kalau kemudian misalkan iki arek-arek sing kuliahan jurusan teknik kita kok mobil itu apa? Mobil itu adalah sebuah kendaraan yang mempunyai mesin yang mempunyai roda. Jadi penjelasannya beda malih. Lah maka berarti kesimpulannya tafsir niku adalah bagian dari penjelasan sesuatu. Tapi tafsir niku bukan yang dijelaskan tadi. Maknanya napa? Bahwa Al-Qur'an itu memiliki tafsir. Tapi tafsir niku boten cakupan keseluruhan dari Al-Qur'an. Maka bisa saja tafsir niku tafsir satu dengan tafsir yang lain niku berbeda. Sebagaimana wau nggih bahwa ketika menjelaskan mobil niku wau wonten sing menjelaskan dari sisi yang mudah dipahami oleh anak-anak niku wau pokoke sing mlaku ndek embong lho jenenge mobil. Ada yang menjelaskan secara teknis begitu. Nah, itu kan keduanya sama-sama disebut dengan penjelasan tentang mobil. Begitu pula tentang tafsir. Maka tafsir itu macam-macam dan juga satu dengan yang lain bisa saja berbeda. Lah napa bener kabeh? Nggih, dereng mesti tunggale wau menjelaskan mobil nggih bisa saja keliru. Maka tafsir niku wonten patokane. Tidak boleh kemudian menafsirkan hanya berdasarkan akalnya sendiri. Maka ini dalam salah satu sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Qur'an bi ra'yihi faqad kadziba. Barang siapa yang mengatakan tentang Al-Qur'an, artinya menjelaskan Al-Qur'an dari pikirannya sendiri, maka dia telah dusta. Dalam riwayat yang lain faqad akhta'ah, maka dia keliru. Bahkan kemudian ada lagi larangan yang keras wong sapa wonge sing ngartekno jelasno Al-Qur'an teko pikirane dhewe maka fal yatabawa maka adahu minan nar. Siap-siapa lungguh ndek neraka. Nauzubillahi min dzalik. Maka sing namine tafsir niku harus memiliki dasar. Sebagaimana tadi orang menjelaskan mobil ya gak oleh kemudian dijelasno ngawur, kudu ono dasari. Lah tafsir pun juga sama, harus memiliki sandaran atau dasar. Napa sandaran niku? Ada yang pertama adalah tafsir Al-Qur'an bil Qur'an. Berarti menjelaskan Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an yang lain. Niki sing paling sahih, paling bener. Cuman kadang-kadang penjelasan Al-Qur'an menggunakan Al-Qur'an yang lain niki panjang bahasa nih. Nah, sehingga kemudian atau kadang-kadang mboten wonten atau mungkin belum bisa menemukan penjelasan di ayat yang lain. Maka ada yang kedua yaitu tafsir Quran bis sunnah, penjelasan Al-Qur'an melalui hadis. Niki dua model niki penjelasan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an kali hadis niki adalah disebut dengan tafsir yang sifatnya nakliyah. Jadi tafsir yang memang punya otoritas untuk menjelaskan suatu ayat. Wonten malih sifatnya tafsir bil akli, jadi tafsir dengan akal.
Tapi beda dengan tafsir yang dilarang wau niku, bahwa tafsir dengan akal niki yang diperbolehkan apabila memang memiliki sandaran, memiliki dalil dalam Al-Qur'an maupun hadis. Nah niki sing angsal. Maka kalau tidak ada dasarnya nggih mboten angsal. Contohnya napa? Ngeten niki sing biyen tau rame niku wonten ten Madura niku seorang tokoh ngerabi duwe bojo sampai songo. Diwawancara di TV, kenapa kok anda agamanya Pak Islam, kok istrinya sampai 9? Oh di Al-Quran itu boleh menikah sampai 9. Napa di Al-Quran di surat An-Nisa niku disebutkan fangkihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fangkihu menikahlah kalian ma tabalakum min nisa dari wanita yang kalian senangi, masna 2, wasulasa dan 3, waruba dan 4. 2 tambah 3 tambah 4 pinten? Songo. Loh berarti kan songo niki, berarti kula ora bisa songo nggih oleh. Lah niki termasuk tafsir tapi sing mboten wonten dasare. Lah niki sing mboten angsal. Napa wonten contoh sing lain kathah? Contoh-contoh yang semacam ini banyak. Apalagi kalau zaman sakniki nggih, zaman dimana kemudian ilmu niku, informasi niku kuwatah sing mlebu, kadang gak niat belajar moro-moro ono sing share ndek grup WA ngoten kuwi sini lak macam-macam ngoten-ngoten niku kan juga termasuk ilmu sakjane. Tapi napa bener napa keliru lah niki yang butuh sifat kritis niku. Nah, jadi banyak sekali model-model pentafsiran yang dianggap keliru gara-gara napa? Salah satunya karena tidak mengikuti kaidah pentafsiran dengan benar. Ada kalanya dengan akal tadi. Jadi masna iku 2, wau niku kan dan. Saya dan Zaid berarti kan 2 orang. Ngono masna wa sulasa berarti 2 dan 3. Oh, berarti 5 wisan. Sik kurang maneh waruba dan 4. Oh, berarti 9. Kemudian niru, oh lah Rasulullah itu kan riwayatnya menikah sampai 9. Lah niki wis mari gak karu-karuan. Nah, kemudian hal ini tidak diketahui oleh orang-orang awam ya. Masih nggih mek mantuk-mantuk tok. Oh iya mek ngoten. Nah, padahal nggih mboten ngoten. Bahwa kemudian menikah itu dalam syariat Islam hanya boleh sampai 4. Niku dalile wonten. Dan niku ada dalam hadis ya. Ada cerita seorang sahabat yang masuk Islam bojone niku 10 ceritane niku ya. Ada seorang sahabat Ghailan namanya nggih. Sahabat Ghailan itu kepala suku. Masuk Islam dengan membawa istri-istrinya 10 orang. Nah, ketika kemudian masuk Islam di hadapan Nabi, Kanjeng Nabi kemudian memerintahkan untuk menyisakan 4 dan liyane dipegat karena 4. Niki yang dijadikan dalil oleh ulama bahwa seorang laki-laki muslim hanya boleh menikah maksimal 4. Adapun masna wa sulasa waruba, wau di situ adalah bermakna au, 2 atau 3 atau 4. Jadi mboten dimaknai 2 dan 3 dan 4. Lah, makna semacam ini hanya bisa diketahui dari pengkajian melalui tafsir. Maka ilmu tafsir menjadi penting. Napa? Karena melalui tafsir itulah kita dapat mengetahui makna sesungguhnya dari Al-Qur'an. Meskipun di awal disampaikan bahwa tafsir niku tadi nggih, karena keterbatasan orang yang menggali makna dari Al-Quran itu atau ada perbedaan ya, maka mungkin bisa berbeda-beda tafsirnya. Tapi sepanjang berdasarkan kepada dalil yang sahih, wonten sandarani dari ayat Al-Quran yang lain maupun dari hadis, maka tafsir itu diterima. Ngoten. Bun, iki jeka dawa-dawa mungkin gak mulai-mulai kita ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah. Membaca Fatihah atau suratul Fatihah. Suratul Fatihah niku nama dari Al-Qur'an nggih sampeyan jenengan sampun semerap ada di awal. Makanya ulama menyebutkan nama lain dari Fatihah itu adalah Ummul Kitab. Soalnya ummu niku cara dibahasakan apa nggih? Induk dari kitab. Jadi permulaannya kitab. Lah Fatihah disebut dengan Ummul Kitab karena ia ada di permulaan yang jadi induk atau asali. Dimulai dari awal, ini adalah Fatihah. Ada lagi namanya adalah Sab'ul Masani. Sab'un niku maknane pitu, masani niku yang berulang-ulang. Sab'un karena 7 ayat. Cuman ayatnya pundi sing 1 sampai 7. Lah niki sakjane ada khilafiyah. Kalau dalam Al-Qur'an lek jenengan tingali sing cetakan-cetakan sing wonten beredar di Indonesia itu ayat pertama adalah bismillah. Sakjane ulama lain itu menyatakan awalnya Fatihah niku sanes bismillah. Sing awal napa? Malah hamdalah. Jadi kalau basmalah niku ulama sepakat itu adalah ayat Al-Qur'an di dalam surat An-Naml. Ketika menceritakan suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis niku, wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Nah, itu wonten di surat An-Naml. Itu ulama sepakat bismillah adalah permulaan daripada bismillah merupakan bagian dari Al-Qur'an di surat An-Naml niku. Juz pira niku? Juz 19 akhirnya. Nah, sementara bismillah dalam Fatihah niki ulama khilaf. Oleh karenanya panjenengan sing nate umroh atau haji nggih ten Mekah ten Madinah jenengan lek nengeri imame niku maos bismillah napa mboten? Mboten. Maksudnya dikeraskan napa mboten? Kan mantun takbir Allahu Akbar Imam Sudes niku Alhamdulillahirabbil alamin kan langsung ngoten biasa nih. Napa kok mboten maca basmalah? Karena memang dasare khilaf napa bismillah niku termasuk Fatihah atau tidak. Ulama sepakat nggih, lagi saya ngaji fikih dulu nggih, bahwa maca Fatihah dalam salat niku wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang salat sendiri dan imam. Niki wajib. Lek mboten maca Fatihah maka salate mboten sah. Niki. Kalau dadi makmum ya napa? Dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita, guru-guru kita menyatakan makmum nggih padha ae, tetep wajib. Masih sembayangi sirri kaya duhur napa asar utawa jahar kaya maghrib, isya, subuh napa tarawih, fardu maupun sunnah. Nah, jadi salatnya isya maupun kaya tarawih niku makmume tetap wajib maca Fatihah. Tapi wonten sing mboten ngawajibaken Fatihah. Nah, niki kadang-kadang kula kadang-kadang nggih ketika tarawih pas imami cepet ngoten niku kula melok pendapat sing mboten wajib Fatihah ketika jahar. Ada sebagian ulama Syafi'iyah yang tidak mewajibkan Fatihah ketika bacaan salatnya keras. Sebagaimana ini adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali. Terutama lek tarawih niki niku kadang-kadang kan nggih macane cepet. Sementara lek makmum maca Fatihah niku lek mboten bareng kali Fatihah imam mboten nutut biasanya. Pemene pas wae maca kulhu bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad kan cepet. Lah biasanya kita baca Fatihah kan setelah amin ngoten to. Lah lek ngenteni amin iki gak nutut. Nah, solusinya ya napa? Sakjane solusinya kalau mengikuti pendapat yang wajib Fatihah, nggih maca Fatihah dari awal. Alias ya bareng kali imame, ngoten lho. Jadi imam maca Fatihah, kita maca Fatihah. Tapi ngeten iki gak penak, ngoten lho. Karena juga memang ada hadis ketika imam membaca Fatihah maka dengarkanlah. Nah, ini yang jadikan dasar oleh ulama yang tidak mewajibkan untuk membaca Fatihah ketika sholat jahriyah. Lah ngoten. Jadi lek melok madzhab Syafi'i sing ashah nggih, sing kuat nggih kudu maca Fatihah masuk dadi makmum, masuk imame cepet. Lek ngoten nek napa dari awal.
Dari awal mboten nutut lah, baru kemudian jadi istilah masbuk. Masbuk niku orang yang tidak menemukan waktu yang cukup untuk maca Fatihah dalam berdiri, sehingga dia tidak wajib, bahkan tidak boleh niki untuk meneruskan bacaan Fatihahnya, tapi kudu langsung derek ruku'i imam. Nah, niki balik kepada kajian bismillah dulu. Lah bismillah itu tadi niku disebutkan bahwa ada istilahnya sab'ul mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Kalau masani berulang-ulang napa nggih soale Fatihah niku memang sering dibaca. Kita minimal lek salate jangkep niki minimal maca Fatihah ping pinten? Ping 17. Jumlah paling minimal niku. Durung lek wayahe tahlilan. Lho niku bismillah ping bolak-balik. Apalagi lek tawassulan niku wadah Fatihah niki wis paling boten lek kita ini ya selawe mungkin paling didike niku. Jadi durung maneh wiritan mari sembahyang kan nggih mesti maca Fatihah niku. Ini paling boten nggih selawean mungkin sehari kita ulang-ulang terus. Lah sab'u 7 niku niki 7 ayat niki ada perbedaan. Kalau dalam kita ini sesuai dengan Al-Qur'an sing wonten beredar di Indonesia niki. Jadi bismillah itu ada ayat yang pertama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat yang ke-7. Jadi dihitung coba nggih. Bismillahirrahmanirrahim sing 1. Alhamdulillahirabbil alamin 2. Ar-Rahmanirrahim 3. Maliki yaumiddin 4 nggih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pinten? 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus yang ke-6 ihdinas siratal mustaqim niki 6. Yang ke-7 siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah niki 7. Lah sebagian ulama sing menyatakan bahwa awal mula Fatihah itu adalah alhamdu. Jadi sing pertama alhamdu mboten bismillah. Ngoten terus ayat yang ke-7 yang pundi? Alhamdulillahirabbil alamin niki sing pertama. Ar-Rahmanirrahim 2. Maliki yaumiddin 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4. Ihdinas siratal mustaqim 5. Sing ke-6 siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai mriki niku ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lah ini ghairil maghdu sampai akhir niku ayat yang ke-7. Jadi niku wau yang jelas ulama sepakat bahwa memang Fatihah niku 7 ayat. Cuman yang mboten disepakati napa mulai bismillah niku katut sebagai ayat pertama napa mboten. Lah lek dalam madzhab kita nggih katut. Makanya wong kok punya nazar hatam Al-Qur'an, hataman Al-Qur'an. Aku pokoknya lek oleh rezeki aku katene hataman Al-Qur'an ping 5 misalkan. Wis pokoknya Ramadan iki aku janji nang Gusti Allah katene hataman Quran minimal ping pisan. Lek panjenengan gak ada nazar untuk membaca Al-Qur'an semacam itu, maka jenengan wajib kudu maca bismillahirrahmanirrahim. Tidak hanya di awal surat Al-Fatihah, bahkan di semua surat kecuali di surat At-Taubah. Karena bahkan dalam mazhab Syafi'i bismillah itu bukan hanya permulaan di suratul Fatihah, tapi juga merupakan ayat pertama dalam semua surat. Jadi misalkan kok surat Kulhu nggih, surat Kulhu niku surat apa? Al-Ikhlas. Jadi ayat yang pertama niku kalau Aksarul Syafi'iyah menyatakan ayat pertama ini sanes Qul huwallahu ahad. Niku justru ayat yang kedua. Sing pertama napa malah bismillah. Jadi misalkan ada orang nazar, aku katene maca surat Al-Ikhlas ping 3. Kok moro-moro langsung Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Gak maca bismillah, niki berarti mboten penuh, mboten tutuk, mboten dianggap selesai dari nazari. Jadi kudu maca bismillah. Karena apa? Karena nazarnya jadi wajib. Lek wajib berarti kudu maca kabeh. Jadi namanya Al-Qur'an niku wau nggih. Jadi ada istilahnya Al-Qur'an
Al-Qur'an, ada yang mengatakan dari kata-kata qara'a yaqra'u, qira'atan wa Qur'anan, di maknanya yang dibaca. Kenapa disebut Al-Qur'an? Ya karena ia dibaca. Ada lagi yang menyebutkan sebagai Qur'an itu jamaah, oleh ini kumpulan begitu. Kemudian disebut awalnya adalah Al-Fatihah, oleh Fatihah itu pembuka. Kemudian ada namanya lagi napa wau? Ummul Kitab. Ummul Kitab karena induk dari Alkitab. Kemudian ada lagi namanya As-Sab'ul Matsani. Nah, niku nama surat. Sebenarnya ada nama-nama yang lain ya. Imam Al-Alusi niku bahkan menyebutkan nama dalam surat Al-Fatihah niku sampai 20 lebih, ada nama-nama wakeh pokoknya jenenge untuk Al-Qur'an niku, untuk Fatihah. Pun surat Al-Fatihah, keutamaan tentang bacaan Fatihah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari seorang sahabat namanya Abu Sa'id bin Mu'alli. Ada hadis sabdanya sahabat tadi cerita nggih, kuntu usolli fil masjid fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujib hatta shallaitu summa ataituhu. Jadi sing jenenge Abu Sa'id niki nate suatu waktu salat di masjid. Jadi ketika salat ditimbali kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ten tengah-tengah salat. Jadi pas wae sembayang ngoten ditimbali kali Rasulullah. Terus ya napa? Nggih, mboten semaur, soalnya sik tengah-tengah salat, ngoten lho. Nah, ketika rampung kemudian baru matur ten Kanjeng Nabi. Mbek Kanjeng Nabi ditangleti, "Ma mana'aka an ta'ti?" Apa yang mencegahmu untuk mendatangiku? Abu Sa'id jawab, sahabat iki jawab matur, Kanjeng Nabi, "Kuntu usolli." Kula tasik salat Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi dawuh, "Alam yakulillah ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Apakah kamu tidak mendengar, bukankah Allah telah berfirman nggih dalam surat Al-Anfal itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah walir rasul, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya, idza da'akum, ketika memanggil kalian. Jadi ketika dipanggil oleh Kanjeng Nabi, meskipun dalam keadaan sholat, niki kudu jawab. Niki termasuk khosaisun nubuwah atau taksis nih, kekhususan bagi Kanjeng Nabi. Tidak misalkan niki jenengan semasa atau menjadi sahabat dipanggil kali Kanjeng Nabi, ini kudu semaur. Tapi niku khusus Kanjeng Nabi. Lek dipanggil wong liya, diceluk bojone, apa menit celuk mek anake, nggih gak oleh semaur. Lek semaur malah batal. Tapi lek dipanggil oleh Kanjeng Nabi niki mboten napa-napa, bahkan kongkon jawab. Lanjutan niku Kanjeng Nabi kemudian dawuh kepada Abu Sa'id, "Lau alimannaka suratan hiya a'dhamus suwar fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid." Aku akan mengajari engkau sebuah surat yang dia adalah surat paling agung dalam Al-Qur'an sebelum kamu keluar dari masjid. Nah, akhirnya kemudian ya, singkat cerita ketika kemudian akhirnya Abu Sa'id niki badine medal, kemudian matur nang Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, alam taqul au alimanaka suratan ya a'dhamu surah fil Qur'an." Kanjeng Nabi, "Wau kados jenengan dawuh lek badhe mulangi kula surat sing paling agung dalam Al-Qur'an." Nah, terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Alhamdulillahirabbil alamin, ya asabul mathani wal Qur'anul azim alladzi utituhu." Alhamdulillahirabbil alamin adalah asabul mathani, 7 ayat yang berulang-ulang, dan Quran yang agung yang telah diberikan kepadaku. Maksudnya apa ya? Fatihah niku. Di surat yang paling agung dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Fatihah. Kemudian juga ada riwayat ya bahwa di dalam suatu hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawakan, "Walladzi nafsi biyadihi ma unzila fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan misluha hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladzi utituhu." Demi zat yang jiwaku berada di kekuasaannya, tidak diturunkan dalam Taurah, dalam Injil maupun dalam Al-Qur'an, dan tidak ada dalam Al-Qur'an yang sepadan dengannya. Maksudnya apa wae nggih? Fatihah niku. Jadi Fatihah adalah
surat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Dalam hadis yang lain, lan taqra'a bi harfin minhuma illa utitahu. Tidaklah kamu, dalam hadis yang panjang riwayat Imam Muslim, bahwa ada cerita Kanjeng Nabi niku pas jejer lenggah kali malaikat Jibril. Kemudian terdengar suara dari langit. Terus malaikat Jibril dawuh, sesungguhnya langit itu terbuka. Kemudian turunlah seorang malaikat yang kemudian diterangkan oleh malaikat Jibril, hadza malakun nazal ilal ardi lam yanzil qattu illal yaum fasallim. Ini ada malaikat yang turun ke bumi dan dia tidak pernah turun sama sekali, maka ucapkanlah salam kepadanya. Kemudian malaikat Jibril dawuh kepada Rasulullah, absyir binuraini qad utitahuma. Gembiralah kamu dengan dua cahaya yang telah diberikan kepada kamu. Napa niku? Yang pertama adalah suratul Fatihah, yang kedua adalah khawatimus suratul Baqarah atau akhir-akhir ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Mulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai akhir niku. Terusane lan taqra'a bi harfin minhuma illa utitahu. Tidaklah kamu membaca satu huruf dari keduanya kecuali kamu akan diberikan. Maka ulama ada yang beristimbat niki, sinten wonge sing duwe hajat maka perbanyak maca Fatihah. Niki makane umum kita lek ndonga kok dibungkasi Fatihah napa kan ngoten. Jenengan kinten tahu mboten mikir-mikir nggih. Napa lek wong ndonga kok mesti terakhire sallallahu alaihi wasallam Muhammad al-Fatihah kan ngoten. Kok mboten pas mari ndonga Yasin ngoten kira-kira. Atau gak sing luwih pendek Al-Kautsar mawon atau Al-Falaq An-Nas misalkan ya. Napa kok mesti Fatihah? Soalnya gara-gara wonten keterangan niki. Jadi wong sing maca Fatihah niku gampang kabul hajate. Sakjane mantun ndonga nggih mboten wajib maca Fatihah, ngoten lho. Napa kudu mari ndonga maca Fatihah mboten? Tapi soalnya napa kita itu agar kemudian lebih mantap oleh ndonga, agar lebih yakin bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sakjane mboten mek Fatihah tok. Fatihah kali akhir surat Baqarah. Cuma lek kemudian ditambahi akhir surat Baqarah malah dadi tahlilan. Nah, dadi ini biasanya umumnya ya wis Fatihah ngoten. Dan niki alasannya. Jadi wong sing kepingin duwe hajat napa-napa, niki ngakeh-ngakehaken maca Fatihah. Terus setengah pitu wisan niki. Didik ngas wis. Terus oleh ngoten ngaji ta'awud dulu ya. Terus biasanya ngeten, sebelum membaca Al-Qur'an itu tiang-tiang umumnya adalah membaca ta'awud ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awud itu perintahnya berasal dari Al-Qur'an nggih. Ada perintah dalam surat An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'ta nalikane maca sira Al-Qur'an ing Al-Qur'an fasta'id mongko nyuwun pangreksa sira billahi kelawan Allah minasyaitoni saking setan ar-rajim kang terkutuk. Ada perintah fa idza qara'tal Qur'an, ketika membaca Al-Qur'an. Meskipun sigotnya ini adalah fi'il madhi ya, jadi arek pondok niku fi'il madhi menunjukkan masa lampau. Mestine maknanya ketika kamu sudah selesai membaca Al-Qur'an fasta'id maka mintalah perlindungan, ai maca ta'awud atau maca auzubillah niku wau. Tapi ulama niki ngaturaken jumhur ulama bahwa yang dimaksud fa idza qara'ta ai idza aratta qiraatal Qur'an. Yaitu bukan ketika kamu sudah selesai membaca, tapi ketika kamu hendak membaca. Jadi idza aratta ditambahi tafsir ai idza aratta, ketika kamu hendak untuk membaca Al-Qur'an. Walaupun niki wonten ulama yang mengambil zahirnya ayat niki, jadi mereka kemudian dawuh lek maca ta'awud ya marine maca Al-Qur'an. Jadi lek mari maca Al-Qur'an mboten maca shadaqallahul adzim tapi maca auzubillah. Lek misalkan jenengan nemu sing model ngeten niki, lan iki aja dikelirukno, aja disalahno. Karena memang ada ulama yang berpendapat semacam ini. Niki namanya Imam Daud Az-Zahiri. Az-Zahiri niku istilah untuk mazhab Zahiri, jadi memang mengambil dohirnya ayat, dohirnya hadis begitu.
Jadi memang dohirnya arotta, fa idza qara'ta, fi'ilnya fi'il madhi. Berarti yang sudah lampau. Ketika sudah selesai baru maca ta'awud. Maka ta'awud itu sunnahnya adalah di permulaan. Lah ketika sampun maca bismillah, misalkan iki kadang-kadang keperucut, gak maca ta'awud, maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mang durung ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka kesunahan maca ta'awud iki jadi hilang. Kenapa? Karena a'udzu ta'awud itu ada di awal. Jadi lek wis pun pertengahan iku dadi ilang. Sami kali maca niku lho, napa jenenge doa iftitah ya, ketika salat niku lho. Kabira walhamdulillahi katsira lah. Kabira niku sunnah ketika selesai takbir. Tapi lek pun mancik ten bismillah, ten Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kumang durung maca iftitah, mergo eling, lan niki tidak disunnahkan untuk maca iftitah malih. Jadi ta'awud itu disunahkan untuk di awal sebelum membaca. Lah maka tidak disunahkan, artinya tidak muakkadah sunnahnya ketika di di pertengahan. Misalkan mandek maca Al-Qur'ani. Nah, biasanya pas ngaji mantun tarawih darusan nika nggih. Nah, ini kan umum biasanya. Lah niki kan macane giliran. Delek sampun maca ta'awud sing pertama, maka sing kedua nggih langsung maca terusaken. Mboten maca ta'awud malih. Lho napa haram nggih mboten. Tapi ini nggih mengikuti pendapat ulama bahwa ta'awud itu hendaknya di permulaan, di ibtida. Nah, terus wonten malih pembahasan Imam Suyuti niki sing kadang-kadang nggih kathah sih, bukan kadang-kadang kathah sing diwaosaken maca ta'awud nggih, tapi bukan pada tempatnya. Niku napa? Yaitu ketika istidlal, ketika ceramah, ketika khutbah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lah. Ketika mengungkapkan qala Allah taala kemudian maca ta'awud. Ini lek jarene Imam Suyuti mboten tepak. Mestine ketika ceramah, ketika khutbah atau ketika hendak mengungkapkan membaca Al-Qur'an, membaca ayat dalam rangka dalil niku ta'awude wis nek jero ati ae. Kenapa? Karena kalau orang berkata qala Allah taala, Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim, niki seolah-olah a'udzubillahnya adalah bagian dari firman Allah. Maka makna nih Allah berfirman, aku meminta perlindungan kepada Allah. Berarti Gusti Allah nyuwun perlindungan kepada Allah. Lah ngoten lho. Niki lek cara dimaknani itu ngoten. Qala dawuh a'udzu itu qala kalau dalam bahasa Arab jumlah setelah lafadz qala atau kalimat setelah qala itu menjadi maqal qaul atau ucapan. Berarti a'udzubillah ini kan ucapan sinten? Ucapan Allah, ngoten lho. Lha mosok Gusti Allah nyuwun perlindungan kepada Allah. Niki makna sing mboten tepak. Maka anjurannya Imam Suyuti lek anjane kate dalil ya wis gak usah a'udzu. Utawa lek a'udzu ya tafrik di dalam hati. Lah tapi niki masyhur ngeten niki, ngeten. Jadi nggih napa malih, cuman kalau memang ini sudah tahu ilmune nggih tentunya ta'addub lebih baik. Jadi lek misalkan panjenengan katene ceramah, katene khutbah napa macam-macam niku wau yang sifatnya adalah bukan untuk tilawah, bukan untuk deres nggih. Maka nggih ta'awud ini kudu disimpen. Jadi Allah berfirman, nggih langsung maca ayate ngoten mawon. Cek mboten niku maknane dadi seleh ginje ngoten. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi itu adalah mengenai ta'awud. Kemudian setelah itu mari ta'awud. Lah niki hukumnya ta'awud nggih ulama sepakat amrun lil nadbi. Jadi perintah dalam ayat niku fa idza qara'tal Qur'an fasta'id, ini kan fi'il amar. Amar itu kan perintah. Lah perintah dalam ayat itu ulama sepakat itu adalah wajib. Walaupun kok wajib sih sunnah nggih. Walaupun ada yang mengatakan wajib, wau niku Imam Daud Az-Zahiri. Boleh memang zahirnya perintah, lek perintah berarti wajib. Nah, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita niki maca ta'awud niku hukume sunnah. Terutama ketika membaca Al-Qur'an di permulaan. Misalkan gak maca ta'awud ya napa, maka mboten napa-napa dan kemudian tidak perlu diulangi ketika di tengah-tengah. Dan niki yang berkaitan dengan ta'awud. Jam 6:30 mungkin tambahan.
Ya pun mungkin sampai niki mawon kan dilanjutaken malih pada pertemuan selanjutnya. Mugi-mugi barokah. Mugi-mugi dados ilmu sing manfaat nggih, masa didik-didik sing penting lumintu. Muga-muga diparingi panjang umur. Saged ngisi bulan Ramadan niki dengan kegiatan yang positif, diisi dengan ibadah. Muga-muga bulan Ramadan niki menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang terpilih. Moga-moga kita semua melalui bulan Ramadan dalam keadaan selamat, mendapatkan pahala yang berlimpah. Dan moga-moga sedanten misalkan sampun wancine dipanggil menghadap dan Gusti Allah, mugi-mugi diparingi husnul khatimah. Shadaqallahul adzim. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amala makbula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amaka afi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u lana al-arzaq wa tuhassinu bil akhlaq wa tutahhiruna minan nifaq wa ala alihi wa sahbihi ila yaumit talaq. Allahumma ya Allah ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik, aghnina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan halal-halal darimu dan jauh dari perkara harammu. Aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika am maksiatik. Cukupkan kami dengan ketaatan kepadamu, jauh dari kemaksiatan. Wa bi ta'atika am maksiatik, wa bi ta'atika am maksiatik. Allahumma ya Allah ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika amma syadik abi fadlika amman siwaka. Ya Allah, karunia kami dengan anugerahmu ya Allah, dan cukupkan kami dari selainmu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanur Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cekap semanten kula nyuwun ageng pangapunten menawi wonten keliru-kelirune. Akhiran minni alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.